Halo Physical Lovers, kembali lagi di channel Fisikanet. Hari ini kita bakal membahas lagi soal prediksi untuk SBMPTN 2021. Oke, di video kali ini kita bakal membahas soal SBMPTN 2018 ya, tentang gaya gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan dan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian, dan ajak teman kalian untuk belajar bersama-sama dengan kalian, supaya kalian belajarnya bisa bareng-bareng gitu, jangan sendiri-sendiri, karena kalau belajar sendirian itu nggak seru. So, kita baca dulu soalnya. Sebuah balok bermasa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Oke? Berarti ada sebuah balok nanti bakalan didorong dengan gaya konstan sebesar 40 Newton, masanya ada 4 kg gitu ya. Balok bergerak sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik di atas. Oke? Berarti grafik yang ini ya. Yang ini nih, oke? Terus jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, nilai koefisien gesekan kinetik antara balok dan lantai adalah berapa gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah koefisien kinetik gitu ya, koefisien kinetik. Nah, yang ini yang ditanyakan. Berarti kita tinggal kerjain, gampang aja ya, bisa lah ya. Oke. Yang pertama, di grafik ini menunjukkan percepatan benda ya. Ini menunjukkan percepatan suatu benda gitu. Benda. Nah, ingat percepatan itu sama dengan delta V per delta T. Oke. Berarti ini adalah Vt min V0 per T awal T akhir minus T awal gitu ya. Berarti ini sama dengan 5 minus 0 dibagi 1 minus 0 gitu ya. Berarti ini sama dengan 5 per 1 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Oke, berarti A atau percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Sip. Kita udah dapat percepatannya gitu ya. Terus kita tinggal lihat dari soal lagi gitu ya. Sebuah balok gitu ya. Berarti ada sebuah balok nih. Ini ada balok nih. Set. Balok. Ya kan? Balok bermasa 4 kg gitu ya. Berarti masa balok itu sama dengan 4 kg. Oke. Waduh, hilang guys. 4 kg ya. Oke, 4 kg. Terus dia didorong ya, berarti didorong gitu ya, set tidak ke sono kan, dengan gaya konstan itu sama dengan 40 Newton. Oke. Terus karena dia di sepanjang lantai mendatar yang kasar gitu ya, berarti ada gaya gesek gitu, yang arahnya berlawanan dengan gaya konstannya gitu. Kalau dia ke kanan berarti dia ke kiri gitu ya, karena ini kan ke kanan berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, di sini berarti ada gaya beratnya juga gitu ya, ada beratnya juga. Nah, beratnya itu kan massa dikali percepatan gravitasi ya. Nah, ini kan ada massanya gitu, berarti ada gaya beratnya juga. Nah, karena ada gaya berat pasti ada gaya normalnya gitu, gaya normalnya ke atas, karena di di sumbu vertikal dia diam gitu ya, di horizontal doang yang bergerak. Jadi kalau kita gunakan hukum pertama Newton ya, sigma F sama dengan 0, kita bisa menemukan bahwa gaya berat itu bakalan sama dengan gaya normalnya, atau gaya normal sama dengan gaya beratnya. Kenapa? Karena W min N sama dengan 0, W sama dengan N gitu ya. Jadi kita bisa masukin W itu kan massa dikali percepatan gravitasi ya. Nih, habis itu kita masukin deh, massanya berapa? 4 dikali 10 sama dengan 40. Berarti gaya normalnya itu sama dengan 40 Newton. Oke. Gaya normalnya adalah 40 Newton. Sekarang kita tinggal lihat untuk bagian yang vertikal, untuk bagian yang horizontal, itu kan kita gunakan hukum kedua Newton ya. Hukum 2 Newton. Oke, hukum 2 nih. Nah, sekarang hukum 2 Newton itu berbunyi sigma F atau semua gaya itu sama dengan massa dikali percepatan gitu ya. Resultan gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Bagian yang horizontal itu cuma ada gaya konstannya dikurangin sama gaya geseknya sama dengan massa dikali percepatan. Oke, kenapa di sini gaya konstannya itu sama dengan plus ya, tapi yang gaya geseknya itu minus? Karena gaya geseknya itu berlawanan arah dengan si gaya konstannya. Dan percepatannya itu kan ke kanan, jadi kita mengikuti sistemnya ke kanan gitu ya. Jadi yang
gaya konstan horizontal sebesar 40 Newtonnya itu jadi plus, dan yang gaya geseknya itu jadi minus gitu ya. Oke, catatan tambahan, note gitu ya. Nah, gaya gesek itu sama dengan gaya normal dikali koefisien gesek kinetiknya gitu ya. Karena di sini kita gaya gesek kinetik ya. Sebenarnya kita bisa tulis gini aja nih. Nah, sama aja nih ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat. F dikurangin gaya gesek kinetik kan? Berarti kita tinggal masukin gaya normal dikali koefisien gesek kinetiknya gitu ya. Nah, sama dengan massa dikali percepatan gitu kan. Lihat, gayanya ini kalau bisa kita pindah-pindahin berarti ini sama-sama dikali minus ya. Berarti sini minus, berarti sini gaya normal dikali sama koefisien gesek kinetik sama dengan gaya dikurangin massa dikali percepatan. Oke, berarti koefisien gesek kinetik itu sama dengan gaya konstan dikurangin massa dikali percepatan dibagi sama gaya normal. Oke. Berarti koefisien gesek kinetiknya itu sama dengan gayanya tadi berapa? 40 dikurangin massa dikali percepatannya itu berarti 4 dikali 5 ya. Oke. Massanya kan 4 gitu ya. Massa baloknya 4 dibagi sama gaya normalnya yaitu adalah 40 juga gitu. Nih, 40 ya. Percepatannya tadi 5, jadi ini sama dengan 40 dikurangin 20 dibagi 40. Oke, dikesampingin dikit ya. Berarti ini sama dengan 20 per 40. Atau ini sama dengan 0,5. Aduh jelek, kita naikin ke atas. Oke, berarti ini 20 per 40. Ini sama dengan 1 per 2 atau sama dengan 0,5 ya. Berarti koefisien gesek kinetiknya ya, koefisien gesek kinetiknya itu sama dengan 0,5 gitu ya. Set. Nah, jawabannya yang E gitu guys. Sip. Ini digeserin lagi ke samping. Tanda. Jadi jawabannya adalah yang E gitu guys. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Sip. Jawabannya yang Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian. Dan ajak juga teman kalian untuk belajar bersama-sama dengan kalian. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Stay keep it up.